Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut 23 September 2020. Hari ini kita akan mendalami kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 dengan tema Tiatira di dalam tapi bukan milik dunia. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bernyanyi bersama-sama NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, tiba saatnya bagi kami untuk mendalami firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau di dalam Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kami, agar kami mengerti firman Tuhan selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan memakan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan,
dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan, menerapkannya, dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema pemahaman Alkitab, yaitu Tiatira, di dalam tapi bukan milik dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu kita menjumpai kisah Yohanes menyaksikan Roh Kudus menyapa ketujuh jemaat di Asia Kecil. Salah satu jemaat itu adalah jemaat Tiatira. Kota Tiatira adalah kota kecil. Kota itu adalah kota perdagangan. Di kota itu terdapat barak militer yang berfungsi sebagai bumper bagi kota Pergamus. Jadi jika kota Pergamus mendapatkan serangan dari tentara-tentara lawan, maka kota Tiatira menjadi kota pertama yang harus berhadapan dengan kekuatan militer lawan itu. Masyarakat Tiatira umumnya bekerja sebagai pengrajin. Mereka memproduksi beragam barang-barang kerajinan, misalnya kain wol, kain linen, peralatan tembaga, roti, dan sebagainya. Mereka yang bekerja sebagai pengrajin biasanya tergabung dalam gilda-gilda atau serikat pekerja-serikat pekerja. Pengrajin kain wol tergabung dalam serikat pekerja atau gilda kain wol. Pengrajin tembaga tergabung dalam serikat pekerja kerajinan tembaga. Pembuat roti tergabung dalam serikat pekerja pembuat roti. Jadi serikat pekerja ini dibagi menurut pekerjaan dan barang-barang yang diproduksinya. Orang-orang Kristen di Tiatira yang bekerja sebagai pengrajin itu turut tergabung dalam gilda-gilda atau serikat pekerja di kota itu. Di Tiatira, biasanya setiap serikat pekerja melakukan pertemuan untuk membicarakan bisnis. Sebelum membicarakan bisnis, pertemuan itu biasanya diawali dengan ibadah bersama di kuil-kuil, lalu diikuti dengan makan bersama makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tidak hanya itu, dalam pertemuan itu juga tersaji hiburan seronok yang dari sudut pandang kekristenan sangat tidak bermoral. Dalam situasi itu, jemaat Kristen di kota Tiatira menghadapi pilihan yang sulit. Jika mereka mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan itu atas dasar solidaritas sosial, mereka akan menghadapi guncangan iman dan hati nurani.
Tetapi jika mereka menolak terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu, mereka akan menerima konsekuensi ekonomis. Mereka akan dikucilkan dan diboikot dari kegiatan ekonomi. Sekalipun jemaat Kristen di Tiatira menghadapi dilema dalam menempatkan diri di kota itu, Tuhan yakin bahwa mereka bisa melalui semuanya itu dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Tuhan memandang jemaat Tiatira sebagai jemaat yang murah hati, setia dalam iman, dan rajin memelihara ajaran yang benar. Tuhan berkata di dalam Wahyu 2 ayat 19, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Tuhan yakin bahwa jemaat Kristen Tiatira bisa menghadapi dilema kehidupan bergereja mereka di tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya tantangan jemaat Kristen yang sebenarnya bukan datang dari luar, tetapi berasal dari dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Ancaman terbesar bukan berasal dari serikat pekerja, tetapi berasal dari tubuh jemaat Kristen itu sendiri. Ada seorang perempuan yang disebut wanita Isabel di tengah jemaat, di mana ia berani menyebut dirinya sebagai nabiah atau nabi perempuan, dan menyesatkan jemaat dengan ajaran-ajarannya supaya mereka berbuat zina dan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Wahyu 2 ayat 20. Kita tidak tahu pasti apakah nama perempuan itu adalah benar-benar Isabel atau nama itu adalah nama simbolis yang mengingatkan kita pada istri Raja Ahab yang membawa dewa Baal ke Israel dan membujuk Raja Ahab untuk menyembah berhala dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi catatan kita tentang nama Isabel ini, yaitu bahwa dia, wanita Isabel ini, adalah seorang pengajar yang cukup populer di tengah jemaat dan cukup berpengaruh di tengah-tengah kehidupan jemaat Kristen di Tiatira. Kita tidak tahu persis bagaimana ajarannya, tetapi dapat diperkirakan bahwa inti pengajarannya adalah segala sesuatu halal. Apapun yang kita inginkan, selama tidak merugikan orang lain, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Toh Kristus telah memerdekakan kita. Jika kita ingin melakukan zina, silakan saja, asalkan suka sama suka dan tidak memaksa. Jika kita ingin menyantap makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, silakan saja, selama iman tidak terganggu. Kalau orang lain yang terganggu, itu urusan iman mereka. Mereka yang terganggu, masa kita yang harus bertanggung jawab? Bapak Ibu Saudara, kira-kira seperti itulah ajaran wanita Isabel. Saudaraku, walaupun ajaran ini menarik, jelas-jelas ajaran ini bertentangan dengan ajaran yang benar. Menurut ajaran Kristen, walaupun benar bahwa segala sesuatu halal, tetapi tidak semua hal itu membangun. Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Saudaraku, dari wahyu Tuhan kepada jemaat Tiatira ini, kita menemukan sebuah pelajaran yang penting, yaitu
bagaimanakah seharusnya relasi kita sebagai orang Kristen dengan dunia ini? Apakah seperti yang diajarkan oleh wanita Isabel, yaitu menghanyutkan diri dalam dunia dengan mencari legitimasi teologis yang pada akhirnya membuat kita tidak bermoral sama sekali di tengah masyarakat? Atau sebaliknya, apakah kita mengasingkan diri saja dari dunia supaya kita tidak terkena polusi dunia dan tetap bisa hidup benar di hadapan Allah? Mana yang benar di antara keduanya? Sebetulnya yang benar adalah gereja ada di dunia, tetapi bukan milik dunia. Dengan kata lain, hubungan gereja dengan dunia adalah hubungan dialektis, bukan hubungan dualistis. Hubungan yang timbal balik, bukan hubungan yang antitesis. Jadi, gereja harus berada di dunia karena gereja diutus oleh Allah ke dalam dunia. Tetapi, sekalipun ada di dunia, gereja harus menjadi kota di atas bukit. Gereja mesti menjadi mercusuar. Gereja menjadi contoh atau ruang pamer bagi dunia ini. Bagaimana seorang seharusnya hidup baik di dunia ini sebagai pribadi? Bagaimana caranya menjalin hubungan yang baik dengan sesama? Dan bagaimana berelasi yang benar dengan Tuhan? Gereja menjadi contoh bagi kehidupan itu. Krisis identitas dan kredibilitas yang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan bukan disebabkan karena gereja berada di dalam dunia, tetapi karena gereja membiarkan dunia berada dalam gereja. Inilah saatnya bagi kita memeriksa diri kita dengan jujur, memeriksa gereja kita dengan jujur. Roh-roh apa yang sebenarnya sedang bersemayam di gereja kita? Jangan-jangan adalah roh-roh dunia yang kita beri baju Roh Kudus. Membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia di dalam gereja tentulah tidak mudah. Tetapi kita telah memperoleh Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita beroleh petunjuk untuk dapat membedakan keduanya. Mengakhiri pemahaman Alkitab pada hari ini, saya hendak membacakan doa ketenangan atau serenity prayer yang dibuat oleh seorang teolog ternama bernama Reinhold Niebuhr pada tahun 1932. Demikian doanya. Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal yang aku bisa ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semuanya dan memberikan semangat kepada kita untuk terus mengkoreksi, berefleksi tentang kehidupan iman kita sebagai persekutuan orang-orang percaya di gereja. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Engkau mempersatukan kami dalam persekutuan pemahaman Alkitab pada hari ini. Sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau menghubungkan kami dengan media-media yang tersedia. Karena kami tahu bahwa kehadiran Engkau melampaui ruang dan waktu. Sehingga kami yang tinggal di dalam ruang dan waktu ini dapat Engkau hubungkan melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi dari Wahyu Yohanes kepada jemaat di Tiatira
tentang bagaimana kami harusnya hidup sebagai jemaat Kristus di tengah dunia. Kadangkala kami tergoda untuk mengikuti tren-tren yang populer di dunia ini, dan kami lupa untuk melihatnya secara kritis. Tuhan Yesus Kristus, ajarkanlah kami agar kami tetap tunduk kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, menguji segala sesuatu yang kami lihat di dunia itu, agar kami bisa menguduskannya di dalam gereja, menerapkannya, menggunakannya, agar kami dapat menyebarkan terang Kristus melalui gereja kepada dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan orang-orang percaya di seluruh dunia ini, gerejamu. Kami semua hidup dalam situasi yang berat karena kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana beberapa gereja sulit untuk mengadakan pertemuan-pertemuan berkaitan dengan pandemi ini. Kami percaya Tuhan bahwa suasana ini akan segera berakhir, dan iman setia kami kepada Tuhan senantiasa terpelihara sampai berakhirnya pandemi ini. Bahkan ketika kami terus menjalankan kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk GKI Taman Cibunut Bandung. Kami bersyukur untuk gereja yang Tuhan telah berikan kepada kami di kota Bandung ini. Biarlah GKI Taman Cibunut dapat menjadi mercusuar, menjadi terang di kota Bandung ini, dengan karya-karya yang Tuhan di dalamnya bekerja melalui para pemimpin, para aktivis, anggota jemaat, dan para simpatisan. Berkatilah majelis jemaat, badan-badan pelayanan, yayasan-yayasan, dan juga jemaatmu serta para simpatisan, agar mereka dapat menerapkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Mereka juga dapat mengerjakan karya Kristus, misi Allah di dunia, melalui pekerjaan yang mereka kerjakan sehari-hari. Kami berdoa untuk pergumulan keluarga GKI Taman Cibunut Bandung, di mana kehidupan rumah tangga kami pastinya menghadapi situasi yang berat berkaitan dengan pergumulan sosial maupun pergumulan ekonomi. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami agar kami menemukan jalan keluar dari pergumulan, dari persoalan yang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka yang bertarung dengan sakit penyakit, bahkan mereka yang sudah masuk di usia lanjut dan bertarung dengan sakit penyakit itu. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang sanggup memulihkan segala jenis sakit penyakit. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa akan memberikan pertolongan berupa kekuatan iman kepada mereka, supaya mereka percaya pada kuasa Tuhan yang sanggup memelihara mereka di tengah sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para warga gereja, anggota jemaat, dan para simpatisan yang sudah lanjut usia, di mana hidup mereka senantiasa bergantung kepada orang lain. Mungkin mereka juga mengalami kesepian ketika mereka tinggal di rumah. Kami percaya Engkau adalah sahabat bagi mereka. Gerakanlah juga hati dan pikiran kami, agar kami juga dapat menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami berdoa untuk persiapan ibadah yang akan dimulai dengan tatap muka di bulan Oktober nanti. Segala hal telah dipersiapkan oleh majelis jemaat. Ada beberapa hal juga yang mesti segera kami selesaikan sebagai majelis jemaat. Kami percaya Tuhan bahwa persiapan ini akan berjalan dengan baik, di mana Engkau mengambil bagian di dalamnya. Engkau memimpin supaya segala sesuatu yang perlu kami perhatikan dapat kami kerjakan, sehingga ibadah yang akan mulai dibuka dengan tatap muka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat menghasilkan keputusan sebagai pemimpin gereja sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik bagi kehidupan jemaat kami dan masyarakat pada umumnya. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pemahaman Alkitab pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di dalam persekutuan pemahaman Alkitab minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.